Kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog mengenai bagaimana dampak pandemi terhadap industri pembiayaan, terutama di dalam industri otomotif. Dan saat ini masih bersama dengan Ketua Umum APPI, Pak Suwandi. Pak Suwandi tadi mengatakan bahwa kita harus selalu optimis bahwa di tahun-tahun ke depan ini akan terjadi peningkatan keadaan, di mana walaupun mungkin masih belum tahu ya Pak ya bahwa pandemi ini akan segera berakhir atau tidak, tetapi setidaknya kita akan ada perkembangan baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Tetapi kan tentu dari industri pembiayaan sendiri ini optimisme ini tidak cukup. Harus dibarengi dengan antisipasi dan juga langkah-langkah konkret. Nah, seperti apa itu, Pak? Ya, kalau kita bicara langkah-langkah konkret di industri pembiayaan tadi yang seperti saya sampaikan, pertama dengan demand atau dengan permintaan akan kendaraan, pastinya ini akan terus ada karena kita semua adalah manusia yang bergerak, manusia yang punya kegiatan dan segalanya. Artinya bahwa tadi saya sudah sampaikan pola-pola tren yang kita catat bahwa setiap penduduk di Indonesia itu atau penduduk Indonesia itu punya kecenderungan 4 sampai dengan 5 tahun maksimal itu mengganti kendaraan. Jadi arti kita sudah punya basis daripada customer yang ada di setiap perusahaan pembiayaan, yang dimana total jumlah debitur yang ada sekarang kurang lebih sekitar 23 juta debitur yang aktif yang menjadi debitur perusahaan pembiayaan. Dari 23 juta itu kurang lebih sekitar 65-66%-nya adalah nasabah-nasabah yang berkegiatan atau mungkin yang mendapatkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil maupun motor itu sendiri. Nah, kita ketahui banyak sekali orang mungkin berpikir bahwa motor dan mobil itu lebih cenderung kepada kendaraan yang bersifat konsumtif. Tapi perlu diketahui bahwa saat ini kita mempunyai debitur kurang lebih sekitar 7 juta debitur yang UMKM. Artinya kendaraan dibeli tetapi untuk kegiatan produktif. Misalnya motornya dipakai untuk mengangkut galon air, motornya dipakai untuk kegiatan usaha dagang seperti bakso, siomay dan segalanya, udah nggak naik sepeda lagi. Iya, artinya sifat dari hal tersebut dari kendaraan bermotor ini tidak hanya depresiasi, tetapi bisa juga memberikan dampak income secara penghasilan dari bentuk lain begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ada juga misalnya mobil-mobil box ya, kita punya juga debitur-debitur yang tadinya misalnya karyawan terus beralih, mereka mungkin punya keahlian membuat boneka, ya pekerjaan rumah tangga dan segalanya. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kreativitas, mereka membeli kendaraan box ya. Kendaraan box itu dipakai untuk mengantar, mendistribusi. Nah, kita tahu sekarang ini bahwa penjualan produk-produk yang sangat kreatif itu bisa melalui proses online di Tokopedia, Zalora, Shopee dan lain-lainnya. Jadi ini berkembang memang dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kebutuhan akan kendaraan yang tadinya misalnya kita anggap konsumtif akan menjadi kebutuhan yang produktif. Nah, tentu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan, tentu pasti ada juga kendaraan yang dipakai untuk keperluan pribadi seperti sedan atau seperti SUV dan lain-lainnya. Dan bekerja sama dengan ATPM, kita selalu membuat program-program yang menarik ya. Artinya bahwa sekarang ini kalau kita beli kendaraan lain dengan 20-30 tahun yang lalu, kita beli kendaraan nggak ada program yang dikatakan free service 5 tahun atau spare part 3 tahun kalau mengganti gratis dan segalanya. Ini kan program-program yang sangat menarik ya. Artinya bahwa kita bisa punya kendaraan sendiri dan sebagai alternatif daripada kita naik kendaraan umum, bisa juga uang yang dipakai untuk naik kendaraan umum itu diganti dengan uang muka dan kita menghitung misalnya mendingan saya punya aset beli motor daripada saya naik kendaraan umum. Itu alternatif karena walaupun kita ketahui pemerintah sedang membangun besar-besaran infrastruktur misalnya rapid transportation dan segalanya, tetapi kan belum di seluruh Nusantara, artinya masih di kota-kota besar seperti di Jakarta dan lain-lainnya. Tetapi kembali lagi di Jakarta sendiri, rapid transportation ini belum diikut sertakan dengan feeder-feedernya sendiri kan Mbak Tasya. Artinya kalau saya tinggal di Bekasi, untuk sampai ke stasiun keretanya mungkin nanti masih jauh, saya memerlukan kendaraan motor itu sendiri. Jadi saya merasa tetap artinya bahwa ini ada koneksitasnya untuk kendaraan-kendaraan seperti motor maupun mobil dan lain-lainnya, itu masih tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan bahkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah mulai meningkat dari sisi per capita income.
Oke, itu nanti rencana-rencana ke depan ataupun program-program yang akan dilakukan ketika nanti kondisinya sudah membaik. Saya tarik mundur sedikit ke belakang, Pak. Ini kalau dalam saat ini tentunya kan dengan adanya penurunan penjualan kendaraan atau penurunan pembelian kendaraan bermotor begitu ya. Nah, ini tentunya dari industri pembiayaan sendiri harus ada langkah-langkah antisipatif agar tidak semakin menurun lagi industri pembiayaan. Apa yang dilakukan, Pak? Bekerja sama dengan ATPM dan dealer-dealer besar seperti Astra, Indomobil dan lain-lainnya. Karena Mengurangi mereka kan pinjaman adalah mungkin produsen. ya Pak juga ya Pak ya? Ya, mereka kan produsen, Mbak Tasya. Artinya mereka punya kepentingan yang lebih besar untuk produk-produknya ini bisa dibeli oleh masyarakat. Buat kami adalah sebenarnya turunan daripada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat tidak bisa membeli secara tunai, belinya secara kredit. Yeah. Dan biasanya secara rasio, untuk kendaraan misalnya roda 4, itu 70% orang membeli secara kredit. Kalau kendaraan roda 2, bahkan lebih tinggi, kurang lebih sekitar 85-90%. Oke, kalau begitu apa ada juga penurunan pinjaman yang dilakukan oleh industri pembiayaan sendiri, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus bahwa penurunan pinjaman ini ada dua sisi kita ngelihat. Hari ini kita mengalami penurunan piutang, tetapi kita juga pendanaan kita sangat membutuhkan dari perbankan. Artinya karena pembiayaan ini tidak bisa menarik dana dari masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kredit kepada masyarakat? Tentu kita harus pinjam dari bank. Yeah. Nah, ini harus ada kerjasama dengan perbankan. Nah, harapan kita likuiditas perbankan juga semakin meningkat, di mana kita ketahui bahwa sekarang cenderung orang saving, taruh duit di bank. Dan memang bicara dana memang ada, tetapi appetite daripada perbankan mudah-mudahan di tahun 2021 sudah mulai menyalurkan kredit lagi ke korporasi termasuk kepada perusahaan pembiayaan. Apabila kami mendapatkan dana yang cukup besar, tentu ini bisa juga kita salurkan kepada masyarakat untuk kebutuhan akan pembiayaan. Karena pembiayaan kembali, kita bicara di sini adalah industri otomotif, tapi kami juga ada pembiayaan alat berat, pembiayaan modal kerja, dan lain-lainnya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan nasib lembaga multifinance yang tidak terafiliasi oleh bank? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Artinya begini, bahwa yang terafiliasi dengan bank, itu pasti aman ya Mbak Tasya. Yeah. Karena pendanaannya pasti, namanya orang tua saya punya dana yang cukup besar. Yang dimiliki oleh ATPM seperti Astra dan Indomobil juga pasti aman, karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan melihat siapa orang tuanya. Nah, bagaimana perusahaan pembiayaan yang menengah kecil, yang boleh dalam tanda kutip kita bilang yatim piatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang besar. Nah, tentunya ini akan menjadi challenge, tantangan, di mana mereka harus benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan kinerjanya bahwa apa yang dia biayai, kualitas AR-nya atau piutangnya adalah kualitasnya sangat baik. Supaya perbankan juga percaya bahwa menyalurkan uangnya kepada perusahaan pembiayaan ini, dia yakin bahwa perusahaan pembiayaan ini mempunyai manajemen risiko yang baik, tata kelola yang baik. Nah, ini tantangannya hanya itu saja, Mbak Tasya. Jadi ini memang masih berharap sektor ekonomi dapat menjadi tumpuan perusahaan multifinance untuk bangkit ya Pak ya? Pasti sektor ekonomi memang sangat bergantung. Jadi gini, biasanya pertumbuhan daripada GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan berjalan linear dengan kami akan berjalan linear dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, kita mendengar dari berbagai para ekonom, ahli-ahli ekonomi mengatakan bahwa tahun 2021 Indonesia kemungkinan akan tumbuh kurang lebih sekitar 5%, Mbak. Nah, harapan kami juga, kami memproyeksikan kurang lebih sekitar 5%. Oke, nah ini tadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kalau yang memang multifinance yang terafiliasi dengan bank sudah pasti aman, tetapi kan memang saat ini kondisinya adalah beberapa bank ini sudah mengunci likuiditasnya, Pak. Nah ini bagaimana, Pak? Nah, kalau yang dimiliki oleh perbankan tidak dikunci, Mbak Tasya. Karena mereka kan boleh dikatakan harus bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dan mereka itu adalah anak perusahaan, artinya left pocket, right pocket. Ya kan? Jadi tidak harus khawatir karena mereka perpanjangan tangan daripada banknya itu sendiri. Namun benar apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak dimiliki oleh bank maupun oleh ATPM, sudah hampir lebih dari 3 tahun rata-rata mengalami kesulitan pendanaan. Nah,
yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan itu selain menambah modal di setor atau mempunyai aset yang dijaminkan oleh perbankan, itu masih bisa mendapatkan dana kalau masih shareholder-nya masih kuat. Yang terakhir adalah bagaimana menjaga collection-nya atau cash flow-nya dengan baik. Jadi artinya terus kita menagih kepada debitur-debitur yang ada. Nah, dengan dana hasil collection yang ada mungkin bisa diputarkan tapi tidak terlalu besar. Ya, kalau begitu apa yang diharapkan oleh perusahaan pembiayaan kepada pemerintah untuk membantu agar bisa bertahan di tengah pandemi ini, Pak? Ya, paling tidak adalah kalau kami pemerintah dalam hal ini regulator ya, adalah otoritas jasa keuangan, Pak Tasya. Ya, paling tidak adalah kami selalu berdiskusi dengan OJK, relaksasi, bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan selain perbankan, dan ini sudah kita bicarakan dengan OJK, dan sebentar lagi akan ada OJK yang baru terkait, POJK yang baru terkait misalnya perpanjangan restrukturisasi, tapi dilengkapi dengan bagaimana kemudahan-kemudahan bagi perusahaan pembiayaan misalnya untuk mencari dana di luar perbankan. Contoh yang paling gampang adalah peraturan OJK hari ini, kalau kami mau issue MTN memerlukan waktu 6 bulan untuk persetujuan OJK. Nah, di dalam peraturan yang baru nanti akan dikeluarkan oleh JK, kita nggak perlu waktu 6 bulan, paling tidak hanya 2 bulan. Jadi kalau kita sudah tahu ada investor yang mau membeli MTN kita, kami tidak perlu menunggu 6 bulan. Nah, terus ada beberapa relaksasi lainnya yang bisa memungkinkan kita untuk mencari dana. Contoh yang lain misalnya, biasanya kalau kita mau issue MTN harus di rating. Nah, nanti akan ada peraturan yang dikeluarkan di bawah 100 miliar tidak perlu di rating. Artinya bahwa kemudahan-kemudahan dari secara administrasi saja sudah sangat membantu perusahaan pembiayaan, Mbak. Ini nantinya tuh nanti kapan, Pak, kira-kira akan dikeluarkan aturan itu? Sebentar lagi, karena sudah disosialisasikan, tinggal POJK-nya saja yang akan dikeluarkan. Artinya bahwa sudah disosialisasikan kepada seluruh corporate secretary perusahaan pembiayaan. Kalau begitu dari sejak awal, iya, kalau dari sejak awal PSBB ini sampai sekarang, ini kan memang sudah terdampak. Apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah ada bantuan yang diberikan? Ada. Kalau kita bicara bantuan yang diberikan, ini dari pemerintah sendiri, pemulihan ekonomi nasional, artinya terkait kepada debitur-debitur kita yang mengalami kesulitan, kan sudah memang diumumkan baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan, debitur yang memang bergerak di bidang UMKM, itu ada bantuan subsidi bunga. Nah, subsidi bunga ini untuk debitur, bukan untuk kami. Namun kalau bila ada kepada debitur, tentu dampaknya untuk kami adalah pembayarannya sebagian kami bisa mendapatkan cash flow. Karena kemarin ini kan terjadi sedikit kehebohan ya. Artinya bahwa pemerintah, baik Bapak Presiden maupun OJK menyampaikan bahwa tolong dibantu debiturnya yang bergerak di sektor UMKM maupun informal, agar direstruktur, direschedule. Jika terkena COVID-19 dan dampaknya sangat-sangat signifikan, bisa diberikan misalnya libur cicilan. Nah, tapi tergantung. Jadi pada waktu itu kita juga menjelaskan kepada debitur-debitur kita, tidak semuanya harus libur. Kalau libur semuanya libur cicilan, kita nggak ada pendapatan, bagaimana kita membayar karyawan gitu kan, Mbak Tasya? Iya, betul. Nah, jadi kita melihat kasus per kasus. Artinya bahwa kalau debiturnya misalnya terdampak 50%, ya tentu artinya 50% dari cicilan yang ada dia harus bayarkan, atau minimal dia harus bayar bunganya. Nah, ini kombinasi yang kita lakukan dalam program restrukturisasi atau rescheduling. Kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada debitur kita, dan alhasil sebenarnya kita berhasil kurang lebih sekitar 4,9 juta per tanggal 8 Desember. Nasabahnya sudah kita restruktur, kita reschedule, kita bantu, dan mereka sudah bisa melanjutkan pembayarannya walaupun mengalami penurunan cicilan yang nantinya akan dibayarkan di kemudian hari atau ditarik panjang. Minimal ini berjalan dulu saja begitu ya, Pak? Betul. Iya, betul. baik. Nah, artinya begini, ada pembayaran yang bisa masuk ke perusahaan kita, dan kita bisa memakai dana tersebut misalnya untuk membayar gaji karyawan, atau sebagiannya kita bisa bayar ke bank untuk pembayaran kewajiban kami, dan sebagian besar kita bisa putarkan kembali untuk membiayai debitur-debitur yang baru atau debitur-debitur yang ada yang ingin mengganti kendaraan. Baik, Pak Suwandi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan semoga regulasi dari pemerintah ini juga bisa berpihak terhadap industri pembiayaan sehingga semuanya bisa berjalan dengan pelan-pelan kembali ke normal lagi ya, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Suwandi. Terima kasih.